Pemirsa, pesinetron Andrew Andika terancam dilaporkan ke polisi oleh Tengku Dewi mantan istrinya. Maligai pernikahan boleh bubar, namun urusan nafkah anak belum kelar. Andrew yang diwajibkan menafkahi kedua anaknya sebesar 20 juta rupiah per bulan ternyata tak pernah memberikan nafkah secara full sesuai putusan Pengadilan Agama Cibinong Desember 2024 silam. Kesabaran Tengku Dewi seolah menguap habis setelah somasi yang dilayangkannya pun tak digubris oleh Andrew. Setelah konsultasi dengan Minola Sebayang kuasa hukumnya, benarkah Jumat mendatang Tengku Dewi akan melaporkan Andrew atas dugaan penelantaran anak? Kalau misalnya dibilang sama sekali tidak memberikan nafkah, ya tidak. Tapi kan putusan pengadilannya kan tidak mengatakan kapan kamu mau kasih, besarannya kapan kamu ada uang kasih 20, kalau nggak ada kamu boleh kasih seadanya, kan nggak bisa seperti itu. Masih, alhamdulillah masih ya. Masih setiap bulan selalu gue usahain lah buat tetap. Mungkin itu cuman ini doang sih, nominal doang gitu kan. Jadi yang penting nggak nol banget, yang penting tetap memberikan bantuannya tiap bulan. Kalau mereka lepas tanggung jawab dan lo merasa takut untuk fight buat anak-anak lo atau dia selalu nyalahin lo, kumpulin bukti-bukti. Kita rencananya sih kalau misalnya semuanya sudah clear, mungkin dalam minggu ini juga paling cepat, paling lama minggu depan mungkin kita sudah mulai melakukan upaya hukum baik untuk mengenai masalah nafkah yang sesuai dengan putusan tadi itu. Ya, ternyata meski sudah berkarir di Indonesia lebih dari 1 dekade, Andrew masih berkewarganegaraan Amerika Serikat. Saat menikah, Tengku Dewi lah yang menjadi penjamin Andrew dengan mengajukan permohonan ke pihak imigrasi agar Andrew bisa bekerja di Indonesia. Tapi setelah bercerai dari Tengku Dewi pada 18 Desember 2024, Andrew masih menggunakan surat jaminan kewarganegaraan yang ditandatangani Tengku Dewi. Akibatnya Tengku Dewi yang ketempuan ketika Andrew punya tunggakan cicilan lantaran sebagai WNA dirinya tak bisa membeli aset properti dan mobil kecuali atas jaminan Tengku Dewi. Karena kan kita tahu Andrew itu kan nationality-nya, kewarganegaraannya itu kan adalah kewarganegaraan Amerika. Untuk mendapatkan izin tinggal tetap di Indonesia ini kan peraturan perundang-undangan kita dan mekanisme hukum di Indonesia kan itu harus ada sponsor. Nah, selama ini yang menjadi sponsornya kan adalah Tengku Dewi, karena memang itu adalah istrinya. Berdasarkan bukti pembicaraan lewat WhatsApp itu kan adalah Andrew yang memang berniat untuk ingin membeli mobil. Secara birokrasi hukum dan mekanisme mungkin kan akan susah untuk memberikan leasing kepada orang yang bukan warga negara Indonesia, kan begitu. Jadi maka dipilihlah bahwa pembelian mobilnya si Andrew ini secara dokumen itu diatasnamakan Dewi, kan kemudian macet nih pembayaran cicilannya dan akhirnya kemudian ada tindakan dari leasing untuk melelang, tapi setelah dari harga mobil itu dipakai untuk membayar kewajiban, masih ada sisa kewajiban yang belum di-cover dari hasil penjualan mobil itu. Inilah yang membuat sisanya itu masih dibebankan kepada Dewi. Gak usah takut, mereka cuma berani getak doang, ngancem-ngancem lo, tapi intinya mereka nothing. Kekesalan Tengku Dewi terhadap Andrew Andika seolah sudah sampai ke ubun-ubun. Terlebih, Andrew punya uang untuk melamar janda 1 anak dan getol pamer liburan bareng calon istri barunya itu, tapi tak memikirkan hak anak kandungnya sendiri. Lewat caption di Instagramnya, Tengku Dewi diduga menyindir Andrew sebagai pengidap Narcissistic Personality Disorder atau NPD, suatu gangguan kesehatan mental di mana pengidapnya memiliki rasa superioritas yang tidak realistis, kebutuhan ekstrim untuk dikagumi, dan tak punya empati pada orang lain, bahkan keluarganya sendiri. Mantan pemain FTV ini juga seolah menyebut NPD Andrew berkaitan dengan ketidakpeduliannya pada darah dagingnya sendiri. Kalau lo udah bercerai atau sudah tidak berhubungan dan lo masih ada menyangkut masalah hukum dengan si NPD ini atau anak, salah satu ciri-ciri NPD adalah dia akan lepas tanggung jawab sama lo. Ini nggak ada kaitannya dengan pasangan barunya atau kehidupan pribadinya yang sekarang, ini nggak ada.
Kisruh nafkah anak tak hanya dialami oleh Tengku Dewi. Sebelumnya, pesinetron Celine Evangelista juga sempat ribut dengan aktor Stefan William, mantan suaminya. Celine yang memiliki 2 anak laki-laki dari pernikahannya dengan Stefan seharusnya menerima nafkah 30 juta per bulan sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Oktober 2021 silam. Baik sebelum maupun sesudah menikah dengan Ria Andrews, Stephen tak menafkahi anak-anaknya secara layak sesuai putusan pengadilan. Bahkan saat Celine mempertanyakan nafkah anak kepada Stefan melalui telepon, nomor handphonenya malah diblokir oleh aktor bernama lengkap Stefan William Umboh itu karena capek dan merasa tidak dihargai. Hingga sekarang, Celine tak mau mengandalkan nafkah dari Stefan. I like you. You seem like the time. Sempat khawatir tawaran syuting berkurang karena dirinya berhijab, Celine bersyukur karena banyak pintu rezeki yang terbuka untuknya di luar dunia sinetron. Artis berdarah Jawa Italia ini menemukan mesin cuan baru melalui bisnis travel umroh dan tentu saja endorsement yang masih membanjiri media sosialnya. Gue aja bisa kok ngasih mereka yang wah, berarti gue harus bisa mendapatkan yang lebih wah. Nasib sama juga dialami oleh Sesi Idris. Sejak cerai dari Krisna Adiata Pratama pada Maret 2019 silam, Sesi mengaku tak mendapatkan nafkah yang layak dari sang mantan suami untuk kedua anaknya. Sesi harus jatuh bangun menghidupi 2 buah hatinya. Karena tawaran syuting sepi, Sesi terpaksa menjadi penjual donat dan dodol agar dapur tetap ngebul dan biaya sekolah anak-anaknya terpenuhi. Yang memiriskan, ketika deritanya sebagai selebriti penjual donat mencetak viral, sang mantan suami yang kini telah menikah lagi tak terketuk hatinya untuk mengirimkan nafkah anak. 4 tahun kemarin itu adalah proses yang gak gampang gitu. Buat seorang Sesi Idris itu yang memang benar sih. Jadi cerita aku jual donat untung 3.000, jual dodol segala macam itu proses aku. Terus kalau ke mantan, anak mau SMP, anak mau naik-naikan, gak ada kontribusi pun gak apa gitu. Saling mendoakan aja, aku doain dia bahagia, dia punya rezekinya buat keluarganya, doain aku aja punya rezeki aku buat anak-anak aku. Jadi